Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Times Square yang dibuat oleh Michael Lefkowitz atau Juggler. Dan kita hari ini memiliki Sudoku dengan ide yang sangat simpel banget, tapi juga sangat menarik banget. Jadi kita diberikan jam-jam di sini ya. Dan nanti angka tersebut akan menandakan ada berapa sih banyaknya petak pada arah yang ditunjukkan yang lebih kecil dari angka tersebut. Saya lumayan suka dengan ide dari puzzle ini dan juga lumayan suka dengan presentasinya ya dengan menggunakan jam-jam di sini. Luar biasa banget. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, kita lihat peraturannya yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian angka pada jam menunjukkan banyaknya petak dengan angka yang lebih kecil pada arah yang diberikan. Jadi kalau kita punya angka 4 di sini, pada petak-petak dengan arah yang diberikan dari seluruh petak ini, 4 petaknya itu merupakan angka yang lebih kecil dari angka 4. Karena ini adalah angka 4, maka 4 petak dari seluruh petak ini adalah angka yang lebih kecil dari angka 4. Misalkan di seluruh petak ini, 4 petaknya adalah angka yang lebih kecil dari angka 4, dan angka di sini adalah angka 4 atau lebih berarti ya, supaya dia bukan merupakan angka yang lebih kecil, maka bakal ada totalnya 4 untuk perhitungannya. Dan itu saja untuk peraturan dari puzzle hari ini, Times Square, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kira-kira kita bisa mulai di mana ya? Mungkin kita mulai dari ya di jam ini aja ya kali untuk permulaannya, karena dia kan menandakan untuk seluruh petak pada baris ini dan juga seluruh petak pada kolom ini. Jadi mungkin dia hanya bisa satu kemungkinan saja kali ya untuk angkanya. Kalau dia adalah kalau misalkan dia adalah angka satu itu nggak bakal pernah bisa nggak sih sebenarnya? Karena kalau kita menempatkan angka satu pada jam itu bakal ada satu angka yang harus lebih kecil dari angka satu. Padahal kita hanya menggunakan angka 1 sampai 9, nggak ada angka yang lebih kecil dari angka satu. Jadi kayaknya angka satu itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada jam ya, karena itu adalah angka terkecil. Oke. Kalau ini adalah 2, berarti bakal ada dua angka yang lebih kecil dari angka 2 ya. Ada satu di sini dan ada satu di sini. Jadi itu kayaknya masih bisa valid. Kalau misalkan dia adalah 3 di sini, 1, 2. Iya, kayaknya hanya bisa 2 saja nggak sih di sini? Karena semakin kita meningkat angkanya, itu semakin banyak untuk angka yang bisa kita yang harus lebih kecil dari angka tersebut ya. Padahal nantinya kalau ini adalah 3, angka yang lebih kecil tersebut adalah angka 1 atau 2. Padahal di baris ini bakal ada angka 1 dan 2 dan itu terhitung untuk perhitungannya, dan di kolom ini juga bakal ada angka 1 dan 2. Itu sudah mencapai perhitungannya 4. 1, 1, 2 di sini dan 1, 2 di sini itu mencapai perhitungannya 4 bukan 3. Kalau lebih banyak lagi itu bakal semakin parah nggak sih? Kalau ada angka 4 di sini, itu akan menghitung angka 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 dan akan membuat perhitungannya menjadi 6 bukan angka 4. 5, ya ada 4 di sini dan 4 di sini, 6, ada 5 juga dan 5 juga, perhitungan jadi 10 harusnya. Saya mau double check aja satu-satu. 7, bakal ada perhitungannya 6 sini ya, 1 sampai 6 dan 1 sampai 6 yang akan terhitung, sehingga ini harusnya 12 bukan 7. Kalau ini 8 bakal ada 7 dan 7 14, dan kalau ini 9 dia bakal ada 8 angka di sini dan 8 angka di sini ya, sehingga perhitungannya harusnya jadi 16 bukan 9 lagi. Jadi ternyata dia hanya bisa angka 2 saja, sehingga bisa menghitung adanya angka 1 di sini dan adanya angka 1 di sini. Oke, nice. Jadi kita langsung bisa dapatkan itu. Ini berarti petunjuknya sudah selesai. Jadi mungkin saya hijaukan saja untuk petunjuk-petunjuk yang sudah selesai di sini. Oke. Tapi juga sebenarnya di beberapa jam ini juga dia menunjukkan petak-petak nggak terlalu banyak ya. Kayak tadi di sini di jam ini dia hanya bisa menunjukkan maksimal 5 angka saja. 1, 2, 3, 4, 5. Total banyaknya angka yang dilihat dari arah tersebut hanya bisa maksimal 5. Jadi angka di sini dipilih dari angka, nggak ada angka 1 tadi ya pada jam. Kalau ada angka 1 nggak bakal pernah bisa melihat angka yang lebih kecil karena angka 1 merupakan angka terkecil. Jadi dia harus 2 sampai 5 di sini. 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini dia melihat maksimal 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini hanya bisa dipilih dari 2, 3, 4. Mungkin ada beberapa eliminasi yang bisa kita lakukan kali di situ, tapi saya mau lihat dulu apakah di jam-jam ini masih ada beberapa yang menarik ya. Sini 1, 2, 3, 4. Ini masih banyak sih ya. 8 melihat 8, ini melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita benchmark aja 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia hanya bisa melihat maksimal 5 saja untuk jamnya. 2, 3, 4, 5.
Ini kita melihat maksimal 6 di seluruh arahnya, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ya ini masih terlalu banyak, ini masih terlalu banyak juga. Ya, dan yang lainnya sepertinya masih belum terlalu menarik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini maksimal 7, tapi kayaknya kalau nge-benchmark itu bakal terlalu terlalu banyak ya. Jadi kita em, coba lihat yang lain dulu sini. Oke. Em, Kalau misalkan ini adalah angka 2 ya. Ya, masalahnya 2 ini masih bisa valid ya. 2 kita bisa aja melihat angka 1 di sini dan angka 1 di sini. Dan itu menjadi perhitungannya 2. Kalau 3, perhitungan kita adalah angka 1 atau 2 ya yang lebih kecil dari angka 3. Hmm, ya, kita akan melihat dua-duanya angka 1 sih kayaknya. Karena kita nggak bisa melihat angka 2 pada baris ini ya. Angka 2 sudah ada digunakan di sini. Jadi dua petak ini kita, kalau ini adalah 3, kita hanya bisa melihat angka 1 saja nantinya di dua petak ini. Dan ini adalah angka 1 dan 2. Dan itu perhitungannya 3 sih. Satu di sini dan 1, 2 di dua petak ini. Itu bisa mencapai 3. Kalau ini adalah 4, seluruh petak ini akan terhitung ya. Dan itu adalah angka yang lebih kecil dari angka 4 nantinya. Hmm. Ya, kayaknya masih belum terlalu menarik kali ya. Gimana ya lanjutannya kira-kira di sini? Tapi sebenarnya juga di beberapa petunjuk di sini ya, itu juga banyak yang melihat di baris atau kolom yang sama ya. Kayak di jam di sini itu melihat seluruh angka pada kolomnya. Di jam di sini dia melihat seluruh angka pada barisnya. Di jam di sini juga sama, dia melihat seluruh angka pada barisnya. Ada nggak sih deduksi yang bisa kita dapatkan secara umumnya ya? Kayak misalkan kalau itu adalah angka 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5. Oh wow. Huh. Bentar, bentar. Ini ada yang aneh deh. 2 bakal ada angka 1. Kalau ada angka 3, berarti bakal ada angka 1 dan 2. Kalau ada angka 4, dia akan melihat tepat 3 ya. 5, iya, melihat 4 juga. 6, melihat 5. 7, melihat 6. Iya, jadi kayaknya apapun angka di jam ini ya. Di jam ini karena melihat seluruh angka pada kolomnya. Di jam ini karena melihat seluruh angka pada barisnya. Dan di jam ini juga melihat angka seluruh pada baris ini. Untuk arah yang tersisa itu kita harus melihat tambahannya satu lagi sih angkanya. Apapun angka di sini ya. Kalau ini adalah angka 3 misalkan, seluruh petak ini dia sudah melihat angka, bakal ada angka 1 dan 2 pada kolomnya kan ya, yang akan muncul di dalam kolom ini. Dan itu akan terhitung pada perhitungan 3 di sini dan tidak ada angka lainnya. Sehingga kita masih butuh melihat satu angka lagi yang lebih besar pada arah yang satunya, arah di diagonal ini. Suatu angka yang lebih kecil dari angka tersebut. Misalkan ini adalah angka 5, kita melihat 4 angka yang lebih kecil pada kolomnya, karena bakal ada angka 1, 2, 3, 4, dan kita masih butuh melihat satu angka lagi yang lebih kecil dari angka tersebut di diagonal ini. Dan itu berlaku juga untuk semua angka, apapun angkanya yang kita tempatkan pada petak ini. Kalau misalkan dia adalah 8, kita sudah melihat 7 angka yang lebih kecil, karena bakal ada angka 1 sampai 7 pada arah sini, dan kita juga masih butuh melihat satu lagi untuk di arah lanjutannya. Jadi kita harus sangat berhati-hati banget ya. Untuk arah yang satu lagi itu kita hanya bisa melihat tepat satu angka yang lebih kecil saja dari angka tersebut. Karena perhitungannya dalam baris atau kolom tersebut sudah dicapai ya. Kita hanya butuh satu lagi untuk arah yang satunya. Tepat satu. Berarti harusnya ini sangat terbatas banget ya sih untuk angkanya. Karena ini dipilih dari 3 atau lebih kan ya. Kalau ini adalah 5 atau lebih kayaknya nggak mungkin deh. Karena kalau ini adalah angka 5 atau lebih, kita tahu tadi dalam arah sini itu bakal menghitung tepat kurang dari satu lagi yang harus kita cari di
arah lanjutannya kan ya. Kalau ini adalah 6, itu sudah mencapai 5 di sini dan kita butuh satu lagi angka yang lebih kecil pada arah satunya. Tapi kalau dia 5 atau lebih, dia akan melihat angka 1 sampai 4 di sini dan kita hanya bisa melihat satu angka saja yang lebih kecil dari angka 5 pada arah yang satunya. Padahal nggak mungkin nggak sih? Di arah sini pasti minimal bakal ada dua angka dari 1, 2, 3, 4. Karena kita kan nggak mungkin menempatkan hanya satu angka saja dari angka 1, 2, 3, 4 dan sisanya bakal ada di bawah situ. Di dalam kolomnya itu nggak bakal pernah bisa. Jadi ini nggak mungkin 5 atau lebih. Kalau 6 juga lebih parah ya. 6 di sini kita harus menyembunyikan angka 1 sampai 5 di bawah angka tersebut agar ini hanya ada satu angka saja yang lebih kecil dari angka 6. Semoga ini bisa dimengerti ya untuk penjelasannya. Jadi apapun angka di sini itu akan melihat tepat kurang satu lagi untuk perhitungannya sehingga di arah yang satunya bakal ada satu angka yang lebih kecil, tepat satu angka yang lebih kecil dari angka tersebut. Jadi angka di sini nggak boleh dipilih dari 5 atau lebih. Berarti pilihannya hanya bisa 2, 3, 4 ya, tapi nggak mungkin 2 di kolomnya. Kalau ini 3, dia melihat tepat, ya nggak mungkin 4 juga lah ya. Kalau 4 di sini dia sudah melihat angka 1, 2, 3 di sini. Dan kita hanya bisa melihat angka 1, 2, 3, satu saja dari angka 1, 2, 3 di kolom ini. Jadi kita harus menyembunyikan di bawah sini dua angka dari 1, 2, 3, padahal hanya ada satu petak saja, itu nggak mungkin. Jadi ternyata dia hanya bisa 3 saja di sini agar melihat 1, 2, dan melihat 2 di sini, dan satunya harus kita sembunyikan di belakangnya agar dia melihat 1 dan 1, 2 di baris ini. Wow. Oke. Lalu itu berlaku juga sih untuk petak ini ya. Jadi di seluruh petak ini kita hanya bisa memiliki satu angka yang lebih kecil saja dari petak ini nantinya. Hmm. Tapi nggak tahu sih apakah itu terbatas atau enggak ya. Mungkin di seluruh petak ini kita tahu em, seluruh angkanya harus lebih besar atau sama ya dari angka tersebut. Kayak masih masih belum terlalu menarik untuk kita coba telusuri kayaknya di situ ya. Coba kita lihat yang lain dulu sini. Oke, tapi di mana lagi yang menarik di sini ya untuk jamnya? Itu berlaku juga untuk petak ini tadi kan ya. Di sini hanya ada satu angka lagi yang lebih kecil. Hmm, di sini mungkin sekarang karena ini sudah melihat adanya angka 3 di sini ya. Kalau ini adalah angka 2, ini nggak mungkin 2 lagi ya. Kalau ini adalah 2, kita hanya bisa melihat angka 1. Angka 1 nggak bakal pernah bisa di sini lagi, dan angka 1 nggak boleh muncul 2 kali dalam box ini. Jadi kita nggak bakal pernah bisa menghitung 2. Ini harus 3 atau 3, 4, 5. Kalau ini 3, 2, 1, 2 ya kayaknya masih oke di situ. Kalau ini 5, kalau ini 4 atau 5, kalau 5 melihat semuanya ya, semua angka di sini adalah angka yang lebih kecil dari angka 5. Hmm, ya kayaknya nggak ada masalah juga sih masalahnya di situ ya, 3, 4, 5. Hmm. Mungkin di sini kali ya, untuk yang menariknya. Dengan pemikiran kayak konsep di jam di sini kali ya, kita harus mikirinnya. Kayak kita bisa menghitung ada berapa banyak sih angka dan kita harus menyembunyikan berapa angka sehingga bisa menghitung perhitungannya tepat. Mungkin gitu kali ya untuk pemikirannya. Di jam ini dan di jam ini sih yang cukup menarik ya karena dia melihat cukup banyak angka pada petak-petak di dalam kolom atau baris tersebut. Oke. Em, kalau misalkan ini adalah angka 4, mungkin 4 ya. Bakal ada angka 1, 2, 3 yang muncul pada kolom atau barisnya. Iya, gitu kali ya untuk pemikirannya. Ya, ya, ya. Ini nggak boleh dipilih dari angka 5 atau lebih sih kayaknya. Dia harus dipilih dari, mungkin kemungkinan besar bakal 2 atau 4 sih di situ. Karena kalau ini adalah 5 atau lebih, di dalam kolom ini dan di dalam baris ini,
ini nggak terhitung ya, karena dia akan melihat ada berapa sih angka tersebut yang nantinya akan lebih kecil di dalam arah sini dan di dalam arah sini. Kalau ini dipilih dari 5 atau lebih, walaupun 5 pun juga udah nggak mungkin sih, karena walaupun kecil banget, angka 5 di sini bakal ada angka 1 sampai 4 yang muncul nantinya dalam baris ini, dan bakal ada angka 1 dan 4 yang muncul dalam kolom ini. Totalnya berarti di dalam area hijau dan di dalam area ungu kita bakal ada 8 angka dari 1 sampai 4. Dan tapi kalau misalkan kita hanya bisa melihat 5 angka saja dari angka 1 sampai 4 pada seluruh petak ini, maka 3 angka yang tersisa itu harus kita sembunyikan dalam belakangnya atau di samping sini. Padahal hanya ada 2 petak saja. Kita nggak bakal pernah bisa menyembunyikan 3 angka dari 1 sampai 4 di belakang dari arahnya. Jadi ya ini nggak boleh 5. Kalau 6 pun bakal lebih parah ya. Ada 1 sampai 5 yang muncul dalam kolom ini dan baris ini. Bakal ada 10 perhitungannya dan kita hanya bisa menghitung 6 saja. Dan kita akan menyembunyikan 4 di belakangnya. Padahal hanya ada 2 petak saja. Semakin besar angka di sini itu akan semakin parah nantinya. Jadi angka di sini hanya bisa dipilih dari angka 2, 3, 4 saja ya. Di bawah angka 5. Tapi nggak mungkin 3 oleh Sudoku. Kalau dia 4 masih mungkin nggak? Kalau dia 4 bakal ada angka 1, 2, 3 dalam baris ini dan 1, 2, 3 dalam baris ini, baris dan kolom ini. Jadi bakal totalnya ada 6. Kita hanya bisa melihat 4 angka saja dalam kolom ini dan baris ini. Berarti kalau ini 4, 1, 2, 3 kita harus sembunyikan di belakang sini sih. Totalnya bakal ada 6 di area hijau dan ungu kita, 1, 2, 3. Dan di sini hanya bisa melihat 4 dari 1, 2, 3. Maka kita harus sembunyikan 1, 2, 3 di sini dan di sini nantinya. Oke. Jadi kayak kita punya beberapa kemungkinan nih di sini. Um, ini bakal selalu ada angka 2 sih di salah satu petak ini. Karena kalau misalkan ini adalah 2, maka itu adalah angka 2. Kalau ini adalah 4, maka angka di sini harus 1, 2, 3 tadi kan ya. Dua petak ini adalah 1, 2, 3. Tapi tadi di jamnya nggak boleh angka 1. Jadi nggak mungkin angka 1 di sini dan nggak mungkin 3 oleh Sudoku. Jadi ini bakal 2 nantinya. Jadi antara 2 di sini atau 2 di sini. Itu bakal selalu ada angka 2 nantinya di salah satu petak ini. Oke. Jadi kita menarik banget ya, harus mikirnya dari gimana caranya kita bisa menyembunyikan angka tersebut kalau dia melihatnya dalam arah baris atau kolomnya. Tapi kalau ini adalah 2, menariknya berarti kita harus melihat angka 1 ya di dalam baris tersebut dan di dalam kolom tersebut. Hmm, oke. Ya, dan ini masih bisa angka 4 sih. Angka 4 di sini dia akan melihat 3 di bawahnya ya. Menyembunyikan angka 3 kayak di bawahnya. Jadi kayak masih masih oke di situ. Ya, kayaknya kita masih belum tahu untuk lanjutannya di situ. Coba kita hijaukan, ini sudah selesai tadi untuk 2 jamnya. Um, hmm, lalu di mana lagi? Logika yang sama kali ya untuk petak ini nantinya. Ya, kita hanya bisa menyembunyikan 3 angka saja ya di dalam di belakang dari arahnya, dan di kolom ini kita hanya bisa menyembunyikan 1. Jadi kita hanya bisa menyembunyikan 3 angka saja di belakang jamnya. Kalau kita memiliki angka di sini harus dipilih dari 4 atau lebih karena 2 sudah ada di barisnya dan 3 sudah ada di dalam barisnya. Ini harus 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 ya. Cuman kayaknya kita bisa melakukan beberapa eliminasi situ. Coba angka-angka apa yang cukup terbatas? Kalau 5 dia akan melihat 8 ya. 8 dan kita masih bisa melihat 5 dan menyembunyikan 3 di belakang. Kayak 5 masih oke di situ. Kalau 6 atau lebih kayaknya nggak mungkin deh. Karena kalau ini adalah 6, di sini kita hanya bisa melihat 6 angka saja dari angka 1 sampai 5. Di dalam baris ini bakal ada 5 angka dari yang lebih kecil dari angka 6 dan dalam kolom ini bakal ada 5 angka yang lebih kecil dari angka 6. Berarti totalnya ada 10. Kalau kita hanya bisa melihat 6 angka saja di sini, kita harus menyembunyikan 4 angka dari 1 sampai 5, padahal hanya ada 3 petak saja, itu nggak mungkin. Jadi ya ini nggak mungkin dipilih dari 6 atau lebih. Semakin tinggi tadi semakin parah. Kalau ini adalah 5, kita menyembunyikan 3 di belakangnya ya. Ini masih oke deh. Kalau ini 4, totalnya bakal ada 8. Tunggu. Kalau nggak, totalnya ada 6 ya. 4, totalnya ada 6 dan kita menyembunyikan 2 angka dari 1 sampai 3
3 berarti ya. 2, 1, 1, 2, 3, 6. Ya, kita menyembunyikan 2 angka. Kalau ini adalah 4, bakal ada 2 angka yang lebih kecil dari angka 4. Itu bakal 2 di sini dan 3 di sisi nantinya. Kalau ini 5, iya, ini sangat menarik banget ya. Kalau misalkan ini adalah 4, ada angka 1, 2, 3 yang nantinya akan terlihat dalam seluruh kolom dan baris ini. Jadi totalnya adalah 6 ya. 6 angka yang lebih kecil dari angka 4. Jadi kalau dalam arah ini bakal ada angka 4, di dalam area ini bakal ada 2 angka yang lebih kecil dari angka 4, yaitu angka 2. Dan itu hanya bisa di sini berarti ya. Karena 2 nggak mungkin ada di sini lagi, maka harus di sini. Supaya bisa ada 2 angka yang lebih kecil dari angka 4, yaitu angka 3 di sini dan 2 di sini. Karena nggak bakal ada angka 1 juga di dalam barisnya. Dan kalau ini adalah 5, kita punya angka 1 sampai 4 ya di dalam baris ini. Dan kolomnya. Dan kita melihat 5 nantinya di sini. Dari totalnya perhitungannya 8, kita butuh menyembunyikan 3 angka dari area ini yang lebih kecil dari angka 5. Maka harus 2 dan 4. Jadi ini bakal selalu 4 ya. Jadi ini bakal selalu 2 maksudnya. Karena antara tadi ini adalah angka 4 dan ini adalah angka 2. Dan kalau ini 5, seluruh angka di sini harus lebih kecil dari angka 5. 1, 2, 3, 4. Tapi ini nggak mungkin 1, 3 lagi dalam boxnya. Dan nggak mungkin 2 juga dalam baris ini. Jadi kalau misalkan ini adalah 5, ini bakal 4 dan ini bakal 2. Dan apapun kemungkinannya berarti ini bakal selalu 2 ya. Oke. Dan juga salah satu petak ini bakal 4 nantinya. Kalau ini adalah angka 4 tadi, ini bakal 4. Dan kalau ini 5, ini harus lebih kecil dari angka 4. Dari angka 5, maka harus 4. Jadi ini bakal ada angka 4 di sini. Kita bisa mendapatkan kesimpulan itu. Dan berarti mengeliminasi ini dari angka 4 dan menjadi 2 sekarang. Oh wow. Ini benar-benar interaksi yang sangat menarik banget di sini ya. Jadi kita benar-benar harus nggak hanya mikirnya dari arah yang ditunjukkan, tapi gimana cara kita bisa menyembunyikan angka-angka sehingga bisa menunjukkan angka yang benar di sini. Wow, oke. Saya sejauh ini benar-benar enjoy banget sih ini. Kalau menurut saya seru banget untuk melihat interaksinya. Jadi berarti kalau misalkan ini adalah angka 2, kita melihat angka 1 ya. Pada arah sini bakal ada angka 1 dan angka 1 sehingga perhitungannya tepat. Dan memang harus seperti itu sih, karena angka 1 nggak bakal pernah bisa sini lagi. Ini nggak boleh angka 1 oleh Sudoku, dan 1 nggak bisa sini karena ini merupakan jam. Jadi nggak boleh ada angka 1 tadi. Oke, jadi ini sudah pasti valid. Sudah melihat dua angka yang lebih kecil dari angka 1, yaitu angka 1. Yang lebih kecil dari angka 2, yaitu angka 1. Oke. Dan harusnya ini otomatis sudah pasti selesai nggak sih? Karena kalau ini adalah dimanapun angka 4 yang berada, kalau ini adalah 4, dan itu sudah menyembunyikan 2 angka, kalau ini adalah 5, itu menempatkan angka 4 di sini, dan itu sudah menyembunyikan 3 angka ya, sehingga perhitungannya tepat. Jadi ya ini sudah pasti oke, karena angka 4 bakal ada di sini nantinya. Oke, lalu jam sini kan sekarang yang cukup menarik. Karena, ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Kalau ini adalah 5, seluruh petak ini harus lebih kecil dari angka 5. Supaya bisa menghitung 5 kan ya. Tapi di sini angkanya harus 5 atau lebih. 1, 2, 3, 4 sudah digunakan dalam boxnya. Ini bukan angka yang lebih kecil dari angka 5. Jadi ini harus 3 atau 4 sekarang. Kalau 4 masih sama ya, itu akan menghitung seluruh petak ini nantinya. Intinya adalah angka di sini nggak bakal pernah terhitung ya. Angka di sini nggak bakal pernah terhitung, dan seluruh angka di sini memang angka yang lebih kecil dari angka 4 kayaknya. Nggak, ini nggak mungkin 3 intinya sekarang. Kalau ini adalah 3, gimana cara kita bisa menghitung 3 petak? Ini nggak bakal pernah terhitung karena ini adalah angka yang lebih besar dari angka 3. 1, 2, 3, 4 sudah digunakan. Ini nggak bakal terhitung karena ini adalah angka yang sama, bukan angka yang lebih kecil. Dan seluruh petak ini kita hanya bisa melihat angka 1 dan 2 saja agar lebih kecil dari angka 3. Nggak boleh ada angka yang berulang dalam box ini merupakan 3 angka yang berbeda, maka hanya bisa melihat angka 1 dan angka 2. Dan perhitungannya 2 bukan 3 sekarang. Jadi ya ini harus 4 sekarang. Udah itu sudah menghitung angka di sini. Kita butuh 3 lagi, bukan petak ini angka yang lebih besar. Maka 3 petak ini harus dihitung dan lebih kecil dari angka 4, yaitu 1, 2, 3. Wow, oke, nice.
Dan sekarang 2 oleh Sudoku nggak mungkin sini lagi. Dan menjadi di sini. Itu mengeliminasi 1, 2, 3 pada petak ini oleh Sudoku. Dan ini menjadi angka 4, 5, 6 ya. Dan itu merupakan angka yang cukup besar sih sekarang. Satu tapi oleh Sudoku juga menyelesaikan 1 dan 3 di sini. Lalu, berarti kalau ini adalah angka 6, seluruh petak ini adalah angka yang lebih kecil dari angka 6. Masih mungkin nggak sih? Satu oleh Sudoku memang harus ada di salah satu petak ini ya. Dan 3 pun juga sama, dia harus ada di salah satu petak ini. Maka 1 dan 3 pasti akan terhitung karena angka yang lebih kecil dari angka di sini. Oh, oke. 4 nggak mungkin lah ya. Gimana cara kita bisa melihat angka 4 di sini? 4, kalau ini adalah 4, ini adalah angka yang lebih besar pasti. 1, 2, 3 sudah ada di boxnya. Dan di dalam baris ini sudah ada angka 2, tidak terlihat. Maka hanya bisa melihat 1, 3, dan 1 di sini ya. Itu nggak bakal pernah bisa mencapai 4. Kalau 5, 5 kayak masih oke ya. 5 bisa melihat angka 4 di sini. Dan angka 4 di sini kayaknya. 5, 6. Tunggu, ini ada yang aneh nih. Kalau misalkan ini adalah 6, kalau ini adalah 6, seluruh angka di sini adalah angka yang lebih kecil dari angka 6 pasti. 1 sampai 5. Karena dia harus melihat 6 angka kan ya. Dan ini berarti pilihannya dari 1, 4, 5 ya. 1, 3, 4, 5. Itu masih oke. Dan ini juga harus lebih kecil dari angka 6, yaitu 4 atau 5. Ini menjadi 7, 8, 9 berarti nanti ya. Dalam barisnya. Kalau ini adalah 5, kita nggak bisa melihat seluruh angka di sini ya. Karena angka di sini, yang angka lebih kecil dari angka 5 hanya bisa 1, 3, 4 pada 3 petak ini. Pada 4 petak ini. Karena angka 2 sudah ada di barisnya. 1, 3, 4 digunakan untuk perhitungannya. 1 di sini lebih kecil. Dan kita butuh di sini angka yang lebih kecil agar perhitungannya 5 ya. 1, 2, dan angka 1, 3, 4 sehingga perhitungannya adalah 5. Jadi angka di sini selalu lebih kecil dari angka 4, dari angka 5 atau 6 ya. Di sini berarti harus 4 atau 5 nantinya. Oke. Ya, dan kalau ini 6, ini sudah pasti 4 atau 5. Kalau ini 5, ini akan menjadi 4 dan angka yang lebih kecil dan menghitungnya jadinya. Oke. Lalu, dan pasti bakal ada angka 4 sih nantinya di dalam baris ini ya. Cuman agak tricky untuk nge-benchmarkingnya karena masih mungkin untuk di petak ini. Ya, kayaknya masih agak sedikit tricky untuk nge-benchmarking untuk petak tersebut. Jadi kita coba lihat yang lain dulu. Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Kalau ini 2 tadi, dia harus melihat angka 1 ya. Sekarang ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Kalau ini 2, kita harus melihat angka 1 pada 2 petak ini dan 2 petak ini, karena ini harus berada dalam box yang berbeda, agar bisa menghitung angka 1 di 2 kali kan ya. Di dalam box ini dan dalam box ini. Tapi di box ini nggak bakal pernah bisa terlihat lagi. 1 sudah ada di kolom ini, dan 1 nggak mungkin ada di jam tadi. Jadi ya ini menjadi 4 sekarang, dan melihat seluruh petak ini harus lebih kecil dari angka 4, yaitu 1, 2, 3. Dan ini nggak mungkin 1 lagi sekarang, ini nggak mungkin 2 di dalam barisnya. Ini adalah 1 dan 3 berarti ya. Tadi nggak mungkin ada angka 1 di jam, makanya jadi 3. Menyelesaikan 2 dan 1 di sini. Wow. Ini nggak mungkin 1 lagi. Dan nggak mungkin 2 juga oleh Sudoku, sehingga menjadi 3. Dan di jam sini selesai. Wow. Luar biasa banget. Iya, dan sekarang angka 4 ya. Angka 4 pasti bakal ada di sini tadi. Kalau ini 6, dia harus melihat semua 4 petak ini adalah angka yang lebih kecil dari angka 6, yaitu 1, 3, 4, 6. Dan pasti bakal ada angka 4. 4 yang mungkin sini, maka harus di sini. Dan kalau ini 5, dia harus selalu melihat angka 1, 3, 4 dan 2 petak ini tadi. Sehingga bisa perhitungannya 5 dan 4 nggak mungkin sini lagi, maka harus di sini. Jadi ya ini adalah 1, 3, 4 triple nantinya. Tapi ada Sudoku untuk membantu. Ini nggak mungkin 3 lagi, ini nggak mungkin 3 lagi. Ini nggak mungkin 1 lagi sekarang. Nice. Oke. Ini nggak mungkin 4 sekarang oleh Sudoku. Oh, ini membantu banget ya. Ini nggak mungkin 4 lagi sehingga menjadi 5. Dan ini menjadi 4 sekarang. Oke, kita punya posisi seperti ini. Lalu, di jam di sini tadi, dia akan selalu melihat angka 1 dan 2 pada kolom ini ya. Maka di diagonalnya kita tadi masih butuh 1 lagi. Salah satu dari petak ini harus berisi angka 1 atau 2 ya. Dia nggak mungkin di petak ini, karena itu nggak mungkin ada 1, 2 di kolomnya.
Dan di dalam box ini nggak boleh ada angka 2. Berarti dia akan melihat angka 1 nantinya di salah satu petak ini. Sehingga bisa perhitungannya 1, 2, dan angka 1. Dan itu sudah pasti oke ya. Karena nggak bakal ada angka 1, 2 lagi yang mungkin untuk terlihat dalam diagonalnya. Itu harus minimal mungkin. Lihat 1, 2, dan angka 1 di sini. Dan ya, ini sudah pasti oke berarti. Nice. Lalu, coba kita fokus juga untuk melakukan sudokunya ya. Jangan lupa, 3 di dalam box ini, dia hanya bisa di 2 tempat. Dan 2 sekarang oleh sudoku di dalam box ini. Oke, satu satu juga nggak boleh berada pada jam menariknya ya. Jadi satu nggak bakal pernah bisa sini lagi nanti. Tapi ya kita punya posisi seperti ini sekarang. Di jam mana lagi yang menarik di sini ya? Di menariknya di baris ini kita sudah punya semua angka rendah ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ini pilihannya dari 6, 7, 8, 9. Wow, jadi dia harus melihat cukup banyak ya angkanya. Di petak ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimal 8 ya, melihat 8. Jadi ini harus nggak mungkin 9 lagi sekarang, 6, 7, 8. Kalau dia melihat 8, ya kemungkinan besar masih mungkin ya. Itu menjadi melihat semua angka, ini adalah angka yang lebih kecil dari angka 8. Kayaknya semakin besar angka dari sebuah jam itu nggak terlalu menarik ya. Agak susah untuk menempatkan angka 9 sih sebenarnya. Gimana caranya kita bisa membuat ini menjadi angka 9 ya? Nggak mungkin nggak sih sebenarnya? Karena dengan adanya angka 9 di sini, kita sudah melihat 8 angka di sini sudah pasti merupakan angka yang lebih kecil dari angka 9. Jadi kita sudah perhitungannya menjadi 9. Dan dia sudah melihat ke petak ini ya, maka sisanya itu merupakan angka 9 atau lebih. Ini sudah pasti merupakan angka yang lebih kecil dari angka 9, dan seluruh petak ini berarti harus 9 atau lebih, dan menjadi angka 9 semua, dan terjadi perulangan yang sangat banyak ke situ. Nggak mungkin. Jadi ya ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Oke. Intinya adalah petak ini sudah terlihat dalam jamnya ya. Kita tahu tadi di dalam baris tersebut dia sudah pasti akan melihat kurang satu lagi dari perhitungan yang akan kita masukkan di sini. Dan angka di sini juga pasti akan terhitung sehingga itu merupakan totalnya. Kalau ini 6, dia akan melihat 1 sampai 5 dan melihat ke petak ini dan menjadi perhitungan yang 6, maka seluruh angka yang tersisa itu harus dipilih dari angka yang lebih besar dari angka 6 atau angka 6. Sama juga untuk 7, sama juga untuk 8. Jadi ya, seluruh petak ini adalah angka yang harus lebih besar atau sama dengan angka di sini, yaitu dari 6, 7, 8, 9. Wow. Oke, sehingga ini mengeliminasi ini dari angka 1, dan 1 harus di sini, sehingga 3 harus di sini. Wow. Saya benar-benar terkagum-kagum sih kalau menurut saya ini adalah puzzle yang dibuat dengan sangat brilian banget oleh juggler di sini. Oke. Nah, jadi di mana lagi sekarang? Em, dan di sini berarti perhitungannya juga lumayan tinggi berarti ya sekarang. Kalau di sini dia melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksimal 7. Sehingga ini harus nggak boleh 8 atau 9. 6 atau 7 ya. Ini melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimal 8. Jadi nggak mungkin 9 sini. 6, 7, 8. Ini kali ya. Karena sekarang yang angka di sini sudah melihat angka 2, 3, 4. Kalau ada angka 2 di sini, kita hanya bisa melihat angka 1 dan angka 1. Dan itu nggak boleh. Karena nggak ada angka 1 di sini. Sehingga bisa ada di dua box yang berbeda ya. Ini harus 4 atau 5. Kalau ini 5, seluruh angka di sini harus lebih kecil dari angka 5. Ya nggak ada masalah ya. Intinya adalah seluruh angka di sini memang harus lebih kecil dari angka 4 atau 5 sih. Karena kalau ini adalah 5, seluruh angka di sini harus terhitung dan merupakan angka yang lebih kecil dari angka 5, 1 sampai 4. Dan kalau ini adalah 4, dia nggak mungkin menghitung petak ini, maka harus 1, 2, 3, 4. Dan seluruh angka di sini adalah angka yang lebih kecil dari angka 4. Jadi dua petak ini antara lebih kecil dari angka 4 atau lebih kecil dari angka 5. Itu 1, 2, 3, 4. Ini nggak mungkin 1 atau 2 lagi di kolomnya. Ada 3, 4 pair dalam baris ini. Lalu, kayaknya angka apapun di sini itu sudah pasti valid ya. Kalau ini adalah 5, ini sudah pasti lebih kecil. Kalau ini adalah 4, dan itu sudah mengeliminasi 4 dalam barisnya, dan itu merupakan angka yang lebih kecil. Jadi ya ini jamnya sudah pasti oke. Kita nggak perlu untuk memikirkan jam itu lagi sekarang. Lalu, hmm,
Kalau, tunggu, 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 tunggu. Ini ada logika yang sangat menarik banget. Ini bakal selalu 4 pasti. Kalau ini adalah 6, seluruh angka di sini harus lebih kecil dari angka 6. Sehingga ini harus 5 nantinya. Ya, kalau ini adalah 6, ini angka yang lebih kecil dari angka 6, tapi sudah ada 1, 3, 4, maka ini harus 5 sekarang. Tapi kalau ini adalah 5, maka ini harus 5. Jadi balik lagi ya, ini ada logika di mana angka 5 harus di sini, dan itu mengalami hasil 5 dari boxnya di sini. Sehingga itu menjadi 4. Dan itu sudah pasti valid ya. Kalau ini 6, ini 5. Kalau ini 5, ya udah valid 1, 2, 3, 4, 5. Menghitung 5. Jadi dengan adanya 5 di sini sudah pasti membuat jamnya valid. Dan kita punya posisi seperti ini. Tadi kita harus memastikan ya bahwa angka di sini nantinya akan melihat di diagonal itu merupakan angka yang sama atau angka yang lebih besar. Jadi kalau ini 8 akan membuat seluruh angkanya itu enggak, ini nggak mungkin 8 lah ya. Kalau ini 8 maka seluruh pada diagonal tadi dia harus merupakan angka yang 8 atau lebih. Tapi ini kan nggak mungkin, ini menjadi angka 6 atau 7. Jadi ya ini nggak mungkin 8 sekarang, 6 atau 7 di sini. Kalau ada 7, berarti seluruh angka di sini diambil dari 7 atau lebih ya. Ini nggak ada masalah situ. Oke. Lalu tapi dengan interaksi dari jam di sini kali ya yang cukup menarik. Wow. Ini benar-benar puzzle dengan logika yang sangat brilian banget kalau menurut saya di sini ya dari tadi. Karena ini juga sekarang kita harus melihat di jam di sini bagaimana dia berinteraksi pada diagonalnya. Kita tahu tadi angka di sini akan selalu membuat angka-angka pada diagonal ini menjadi angka yang sama atau angka yang lebih besar. Nggak ada yang kebalik-kebalik, kayak nggak. Masih agak, ya dengan adanya membuat angka di sini lebih besar itu nggak membantu ya. Oke, seenggaknya dia nggak mungkin 7 lah ya. Angka yang sama atau angka yang lebih besar. Iya ya. Kalau ini adalah angka 7, angka di sini akan selalu dipilih dari angka 7 atau lebih. Sehingga itu nggak mungkin ada angka 6 lagi sekarang. Tapi gimana caranya kita bisa membuat angka di sini menjadi angka 7? Dia harus melihat seluruh petak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu merupakan angka yang harus lebih kecil dari angka 7 sehingga perhitungannya bisa 7. Tapi ini nggak mungkin, ini sama-sama 7 sekarang. Ya, jadi kita harus mikirnya kebalikannya ya. Dengan membuat petak ini nggak boleh merupakan angka yang membuat angka di sini nggak bisa menjadi valid lagi menghitung 7 di sini. Jadi ya ini harus 6 sekarang. Tapi 6 nggak terlalu membantu ya. Ini membuat angka di sini menjadi 6 atau sama dengan angka atau lebih besar dari angka 6. Oke. Lalu, tapi itu mengeliminasi barisnya. Ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Sehingga menjadi 7 atau 8. 7, 8 ya. Kayaknya ada sesuatu sih di jam ini. Tapi tadi ini sudah pasti valid ya. Ini sudah melihat 5 di sini dan di diagonal sudah melihat ke petak ini. Jadi kita nggak tersisa banyak jam lagi sih di sini ya yang belum kita dapatkan. Ini mungkin dia nggak mungkin 6 lagi karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus lebih kecil dari angka 6 padahal ini adalah angka 7 atau 8. Mungkin bahkan 5 kayaknya nggak mungkin ya karena sekarang dengan adanya ini nggak mungkin 6 lagi. Kalau 5 dia harus melihat 1, 2, 3, 4 dan 2 petak ini nggak mungkin terlihat sih. Ini nggak mungkin lebih kecil dari angka 5 atau ya lebih kecil dari angka 5 dan ini juga nggak mungkin lebih kecil dari angka 5. Jadi dia hanya bisa melihat maksimal 4 saja. Jadi ya ini nggak mungkin 5 lagi. Dia antara 2 atau 3 sekarang. Bahkan ini nggak bisa terlihat juga ya. Ini kayaknya cukup terbatas untuk jamnya deh. Karena ini nggak bakal pernah bisa lebih kecil. Ini nggak bakal pernah bisa lebih kecil. Ini bahkan sekarang nggak bisa lebih kecil karena 1, 2, 3 sudah ada di kolomnya. Jadi untuk angka di sini dia hanya bisa melihat ke petak-petak ini ya untuk perhitungannya. Ini nggak bisa terlihat. Ini pasti lebih besar. 1, 2, 3 sudah ada di barisnya. Oke. Dan berarti perhitungannya dia memang harus 2 nggak sih? Karena dia hanya bisa melihat minimal 2 untuk petak ini, tapi maksimal hanya bisa 2 petak saja yang bisa terlihat. Yang merupakan angka yang lebih kecil dari angka 2 atau 3. Sisanya merupakan angka yang lebih besar.
Wow, oke. Sehingga dia menjadi 2. Ini adalah double 1 untuk bisa lebih kecil dari angka 2. Dan itu mengeliminasi beberapa tempat lagi sih. Ini nggak mungkin 2 lagi sekarang oleh Sudoku. Oke. 1 berarti oleh Sudoku ya. Kita bisa tempatkan di dalam box ini. Dan 1 nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku. Oke. 1 harusnya udah semua lah ya. Kecuali di box ini belum ya. 1 di box ini hanya bisa ditempatkan di sini sekarang. Oke. 2 kita bisa tempatkan sekarang dalam box ini. Hanya bisa di sini. 2 berarti dalam box ini hanya bisa di 2 tempat ya. Tapi masih belum bisa kita selesaikan di situ. 3 mungkin mencoba menarik. Di mana angka 3 dalam baris ini ya. 3 nggak mungkin ada di sini lagi, 3 nggak mungkin ada di sini lagi, dan 3 nggak mungkin ada di sini dan di sini. Jadi ternyata hanya bisa satu tempat saja, yaitu di sini. Itu masih kolomnya 4, 3 selesai sekarang. Nice. Berarti ini tadi jamnya juga sudah selesai. Ini kita lihat aja untuk diagonal kita. Kita tinggal tersisa 1, 2, 3, 4. Wow, ini juga ya sangat menarik banget ya. Ternyata dari tadi tuh jam-jam ini juga menghasilkan interaksi yang berbeda-beda untuk bagaimana dia penempatannya dan juga eliminasi dan logikanya di sini. Benar-benar luar biasa banget. Oke. 3 tadi ya. 3 kita harus tempatkan di box ini sini dan 3 harus tempatkan di sini, tapi masih belum terlalu membantu. 4 mungkin. 4 oleh Sudoku di dalam box ini. 4 oleh Sudoku dalam box ini. 4 sekarang melihat ke atas. Dia hanya bisa di sini. Dan 4 dalam box ini sayangnya masih ada di 2 tempat ya. Sebelum terlalu membantu di situ. Ya 4 kayaknya sudah segitu saja untuk lanjutannya. Coba kita lihat yang lain dulu berarti sekarang. Kalau ini adalah 6 atau 7 ya menariknya. 6 atau 7. Kalau 7 maka seluruh angkanya itu harus lebih kecil dari angka 7. Kalau 6, oke oke. Sekarang dengan adanya angka 6 di sini ya. Dari perhitungan kita, antara ini merupakan angka 7 dan seluruh angka di sini merupakan angka yang lebih kecil dari angka 7, atau ini adalah angka 6 dan nggak bakal pernah bisa melihat ke petak ini. Oh, ini nggak bakal pernah bisa 6 lah ya. Kalau 6 dia nggak bakal pernah bisa melihat ke petak ini lebih kecil, ini nggak bisa lebih kecil, dan kita hanya bisa melihat 5 angka saja yang harus lebih kecil dari angka 6, padahal ini adalah angka 6. Nah, mungkin perhitungannya 6. Jadi ya memang harus 7, dan berarti seluruh angka sini adalah angka yang lebih kecil dari angka 7, yaitu 1 sampai 6. Jadi ini adalah 6. Ini adalah 6 juga, nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini 1 sampai 6, nggak mungkin 1, 2, 3 masih oke, 4 nggak mungkin, 5 oke, 6 nggak mungkin sekarang di dalam baris. Jadi ini adalah 3 atau 5 sekarang. Dan ini menunjukkan perhitungan yang tepat. 7 mengeliminasi kolomnya, ini harus 8 sekarang. Nggak mungkin 8 lagi. Oke. 6 oleh Sudoku sekarang ada di 2 petak ini dan ini menjadi 5, 6 pair. Sehingga di dalam boxnya kita masih butuh 7 dan 9 belum muncul sekarang. Dalam box ini kita masih butuh 7, 8, 9. 6 ke atas, nggak mungkin sini lagi sekarang. 7 juga nggak mungkin sini. Dan ada 7, 9 pair mengeliminasi petak ini, 7 dan 9. Oke, tadi kita dapat angka 8 di sini menariknya ya. Kalau ada angka 8 di sini, maka seluruh petaknya itu merupakan angka yang lebih kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti seluruh angka di sini harus lebih kecil dari angka 8 ya. Intinya nggak bakal pernah bisa ada angka 8 dan angka 9 situ. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seluruh petak ini nggak boleh berisi angka 8 dan 9 nantinya ya. Mungkin kita coba tandakan aja bahwa nantinya ini nggak boleh berisi angka 8 dan nggak boleh berisi angka 9 ya. Dan mungkin nanti ada beberapa eliminasi di situ. Oh iya, mungkin sekarang di sini untuk lanjutannya. Kalau ini adalah 6, itu mungkin nggak sih sebenarnya? Nggak mungkin nggak sih 6? 6 nggak bakal pernah bisa menghitung petak ini, petak ini, petak ini, dan itu hanya bisa mencapai, ini bahkan nggak bisa dihitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4 saja nggak mungkin mencapai 6 untuk angka yang lebih kecil. Jadi ini harus 8 sekarang. Dengan logika yang sama ya, berarti kalau ini adalah 8, berarti di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah angka yang harus lebih kecil dari angka 8. Jadi nggak boleh ada angka 8 dan angka 9 muncul dalam petak-petak ini nantinya. Jadi ini nggak boleh angka 8, 9 ya, sehingga menjadi 7 sekarang.
Dan ini sudah pasti nggak boleh ada angka 9 juga sih, karena sudah ada 9 di dalam kolomnya. Jadi nggak ada masalah situ, ini nggak ada masalah. Oke, berarti ini jamnya sudah selesai ya. Lalu ini nggak mungkin 7 lagi sekarang oleh Sudoku. Tinggal jam ini belum bisa kita selesaikan, menariknya ya. Ada lagi nggak sih untuk yang Sudoku sih kalau menurut saya di sini ya yang harus kita lanjutkan? 4 mungkin atau 3 bakal di sini. 6 6 1 2 3 4 5 7. Hmm, oke. Antara kita melihat ke petak ini atau kita melihat ke Sudoku sekarang. 1 2 3 4 5. 5 dan 6. Oke, coba kita lihat ke petak ini dulu lah ya. Sekarang, tadi dengan logika yang sama ya. Nggak ada yang ini sedikit berbeda ya. Dia masih mungkin untuk menyembunyikan satu angka di belakang jam tersebut. Tapi angka di sini juga lumayan terbatas. Dia nggak mungkin angka 1, 2, 3, 4, maka dia harus 5, 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 6 lagi sekarang. 5 mungkin nggak sih? Kalau dia adalah 5, mungkin semakin tinggi angka tersebut semakin susah kali ya. Ya, dia nggak mungkin 9 lah ya. Kalau 9, angka di sini sudah pasti akan lebih kecil dari angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lebih kecil 8, ini lebih kecil 9, 10, 11, 12, 13. Sudah pasti akan melebihi jumlah 9 situ. Kalau ini adalah 8, kalau 8 dia sudah pasti akan melihat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini sudah pasti akan terhitung dan itu melebihi perhitungan 8 kita. Jadi antara dia 5 atau 7 sekarang. Yang cukup terbatas apa ya? 7 mungkin? 7 atau 5 yang terbatas. Kalau 7, mungkin pertanyaannya gitu kali ya. 7, kalau ini 7 pasti harus ada minimal 5 angka yang pasti harus lebih kecil dari angka 7 ya pada area sini. Karena walaupun kita menempatkan angka 8 dan 9 dalam area tersebut, ini ada 7 angka yang berbeda, 8 dan 9 salah satunya, angka yang lebih besar, maka kita harus melihat minimal 5 angka yang merupakan angka yang lebih kecil dari angka 7 pada area sini. Minimal 5, ini adalah angka yang lebih kecil 6, ini adalah angka yang lebih kecil 7, 8, ya, 9, 10, sudah melebihi jumlah 7 pasti. Jadi ini harus 5 sekarang untuk supaya bisa valid. Kalau ini 5 berarti di diagonal ini sudah pasti terhitung. Ini sudah pasti terhitung, ini sudah pasti terhitung ya. Berarti dia hanya bisa melihat angka 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mungkin kita coba untuk tandakan aja ya untuk di petak-petak ini. Angka apa yang bisa lebih kecil dari angka 5? Ini nggak mungkin lebih kecil, ini masih oke. Petak ini, dia nggak mungkin angka yang lebih kecil dari angka 5 ya, karena 2 sudah ada di 2 petak ini, 2 sudah ada di kolomnya, tapi nggak mungkin 1, 3, 4 juga harus ada di barisnya. Jadi ini merupakan angka yang lebih kecil. Kalau misalkan 5 di sini ya, 5 sudah pasti akan menghitung 1, 2, 3. Kita butuh 2 lagi. Yang masalah 2 angka di sini itu masih bisa untuk terhitung ya. 1, 2. Gimana cara mikirinnya sih? Kalau misalkan bakal ada kalau bakal ada 4 angka yang lebih kecil dari angka 5 di sini ya, maka perhitungannya sudah pasti valid dan itu membuat ini menjadi 3 dan ini menjadi 5 dan ini menjadi 5 ya. Hmm. Kayak oleh Sudoku sih yang harus kita fokuskan ya, karena 5 sekarang oleh Sudoku nggak mungkin kecil lagi dan 5 nggak mungkin kecil lagi, makanya harus 5 sekarang dan ini sudah pasti bukan 8, 9 di orange kita dan 5 oleh Sudoku di dalam kolom ini dia harus di 2 petak ini dan itu mengeliminasi 5 di sini jadi menjadi 3 sekarang. Oke, Sudoku jangan lupa juga ya. Ini menjadi 5
Dan tadi melihat ke arah sini, tadi nggak mungkin dilihat. Ini juga, ya ini nggak mungkin dilihat. Dan dia sudah melihat 2 di sini ya. 2, 1, dan 3 di sini. Oh, dan itu sudah pasti melihat semua lah ya. Karena di dalam kolom ini pasti bakal ada angka 2 ya. 2 di kolom ini antara di sini dan di sini. Dan itu sudah pasti akan terlihat. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Salah satu di sini merupakan angka 2. Itu merupakan perhitungan 5 kita. Jadi nggak boleh ada petak lainnya yang terlihat untuk angka 5 kita. Jadi ini nggak boleh lebih kecil atau perhitungannya bakal lebih besar dari angka 5. Jadi ini harus 5 sekarang. Oke. Tinggal itu mengeliminasi barisnya. Ini nggak mungkin 5 lagi. 5 harus di sini. Berarti intinya juga itu menyembunyikan angka 4 ya. Di dalam arah sini yang terlihat itu adalah angka 1, 2, 3. 1, 2, 3 dalam arah sini dan 2 dan 3 dalam arah diagonalnya. Jadi 4 dalam kolom ini nggak boleh terlihat atau itu bakal lebih dari 5. Dia harus ada di belakang angka 5 sini. Nice. Oke. 4 berarti oleh Sudoku dia harus di sini dan itu mendapatkan angka 2, mengeliminasi 2 di sini. Ini sudah pasti bukan angka 89, jadi kita abaikan saja. Dan yang terakhir di sini ya, orange tadi kita tahu dia bukan merupakan angka 89, maka harus 7 di sini. Wow, nice, nice, nice. Luar biasa banget. Harusnya ini udah semua nggak sih? Karena 8 di sini sudah pasti tadi menandakan ini bukan angka 8 dan 9 intinya ya. Dan 5 tadi juga memastikan bahwa 1, 2, 3 sudah di sini. Ini merupakan angka yang lebih besar. Dan ya, ini sudah pasti selesai. Dan jam di sini sudah pasti selesai. Jadi tinggal Sudoku aja sekarang. Nice. Benar-benar puzzle yang sangat brilian banget. Oke. Di dalam box ini kita masih butuh 4 ya. 4 dalam box ini yang bisa di sini. Berarti 6 dan 9 belum muncul. Lalu 5 kali ya. 5 oleh Sudoku dalam box ini dia hanya bisa di sini menempatkan angka 3 kita. 8 dan 9. 8 dalam box ini dia hanya bisa di 2 tempat dan dia mat ke bawah mengeliminasi 8 di sini. 9 mat ke atas kembali menempatkan 9 di sini. 6, 9 selesai, 8, 9 seperti ini. 5, 6 selesai, dan di kolomnya kita butuh angka 9. 8 di sini. Kolom ini kita masih butuh angka 1, 2, 3, 4, 5, 9 yang belum muncul. Berarti ini adalah 6 dan 7. Oke. Kolom ini kita masih butuh angka 6 dan 8. Kolom ini masih butuh 5 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Di dalam baris ini butuh 6 dan 7, ada 6 di bawah, 7, 6 selesai, dan 7 mat ke bawah kembali, menyelesaikan 9, dan 7. Ini adalah 8 di boxnya. Kolom ini butuh angka 8 sekarang. Box ini masih butuh 7 dan juga 5. Dan ada 8 ya, mat ke atas. 8, 8, 8, 6, 6, 9. Dan di box yang terakhir kita butuh 8. 8. Dan 7, 6 ya. 7, 6. Dan puzzle selesai. Times Square, puzzle dengan ide yang simpel dan sangat menarik banget dan dieksekusikan dengan sangat luar biasa sekali oleh Michael Lefkowitz atau juggler di sini. Semua jamnya memiliki interaksi yang menarik dan logika-logika yang bervariatif juga. Kayak kita harus memastikan bahwa dia menunjukkan banyak yang benar dan juga kayak kita harus menyembunyikan ya beberapa angkanya di dalam arah yang tidak terlihat agar dia bisa menunjukkan banyak yang benar. Benar-benar puzzle yang sangat luar biasa banget dan sangat brilian yang dibuat oleh Michael Lefkowitz atau juggler. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.